Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Anak-anak kelas 2 santri ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masuk di bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-9. Kita akan membahas tentang surat hari ini. Surat apakah itu? Ada yang sudah membuka buku paketnya? Ya, yaitu kita akan mempelajari surat Al-Asr. Ya, sebelum itu mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah baca surat Fatihah belum sebelum buka videonya Siska ini? Sudah ya, karena sesuai kontras sebelum belajar kalian membaca basmalah dan suratul Fatihah sendiri-sendiri di rumah ya. Oke, santri. Oke, sebelum kita belajar surat Al-Asr, terlebih dahulu Siska mau tanya ya. Al-Asr itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Ya, artinya adalah demi masa atau demi waktu ya. Waktu sama seperti masa ya. Demi masa atau demi waktu. Terus katanya diturunkan di mana kira-kira? Madinah atau Mekah ya? Iya, di Mekah karena termasuk golongan surat Makkiyah ya. Diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, makanya disebut golongan suratul Makkiyah atau diturunkan di Mekah. Nah, surat Al-Asr ini sayang ya, termasuk urutan yang ke-103 di dalam Al-Quran ya. Oke, untuk mengetahui berapa sih jumlah ayat di dalam surat Al-Asr, kita baca bersama-sama ya. Simak baik-baik. Oke, kita baca bersama-sama surat Al-Asr. Posisikan terlebih dahulu, dilanjut kalian ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Lagi. Wal 'asr. Ada huruf ro-nya di paling belakang, dimatikan. Wal 'asr. Sekali lagi, wal 'asr. Ayat kedua, in ditekan 2 harokat, in ya, karena guna. Innal insana lafi khusrin illa, ya, tadi itu ada nun sukun, insa ya, fa samar-samar, bunyi nun mati akan memasuki huruf sin. Ins ya, innal insana lafi khusrin illa. Sekali lagi dari ayat 1 sampai 2. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa. Ayat terakhir, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, yuk ayat 1 sampai 3 bareng-bareng ya. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, tasdik bersama-sama. Shadaqallahul adzim. Nah, tadi kita sudah baca
ayat surat Al-Asr. Nah, selanjutnya Siska mau tanya, tadi ada berapa ayat ya kira-kira ya? Betul, ada tiga ayat. Nah, kira-kira ayat-ayat tersebut mempunyai arti apa? Oke, artinya wal asr. Artinya apa tadi surat Al-Asr? Iya, surat Al-Asr itu diambil dari ayat pertama dalam surat ini. Wal asr, yang artinya adalah demi masa atau demi waktu. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin. Nah, sesungguhnya orang-orang itu dalam keadaan merugi, ya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh atau beramal kebaikan. Nah, kebajikan ya. Wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi. Wa tawasau bil haqqi itu mempunyai arti saling menasehati dengan kebenaran, ya, dalam kebenaran. Dan watawasau bis sabr, artinya apa? Dan saling menasehati dengan kesabarannya. Nah, demikian adalah arti dari surat Al-Asr, ya. Itu mempunyai pesan-pesan ternyata, sayang ya. Di dalam surat Al-Asr itu pesannya sangat bijak sekali. Yang pertama, ya, bahwasanya orang-orang itu dalam keadaan merugi loh sayang ya. Kecuali siapa saja? Nah, tadi sudah diterjemahkan tadi. Nah, ini pesannya. Kecuali yaitu orang-orang yang beriman. Contohnya seperti rajin sholat, rajin mengaji, membantu orang tua dan lainnya. Terus lagi, yaitu orang-orang yang saling menasehati, ya, suka menasehati temannya ya untuk berbuat kebaikan atau kebenaran. Nah, yang terakhir yaitu orang yang saling menasehati untuk sabar. Nah, itu ya sayang, itu adalah pesan-pesan di dalam surat Al-Asr. Contohnya, Bu Siska kasih contoh di sini. Orang-orang yang menghargai waktu, ya, karena ini tentang orang-orang yang merugi kecuali yang berbuat kebaikan, ya, kebenaran, mengerjakan kebenaran. Contohnya, waktu yang kamu gunakan satu hari itu melakukan apa saja? Ya, Bu, saya subuh sholat, habis sholat saya ngaji sama Abi, sama Umi. Habis itu saya menunggu tugas dari Pak Guru, Bu Guru. Sebelum itu saya mandi dulu, terus saya sarapan dulu. Nah, bagus. Habis itu saya mengerjakan tugas. Nah, sip, itu namanya anak yang tidak merugi karena memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Beda dengan anak yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik-baik. Waktu subuh masih tidur. Nah, artinya apa? Berarti tidak sholat. Nah, kalau tidak sholat berarti apa? Tiang agamanya mudah runtuh, mudah goyah. Karena sholat merupakan tiang agama yang harus ditegakkan. Biar agama dan akhlakmu tegak baiknya selalu dalam kebenaran. Ya, habis itu, ya, setelah itu, orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, contohnya menunda-nunda pekerjaan, ya, sebagai murid, kalau diberi tugas dari Pak Guru, Bu Guru, hari ini dikerjakan hari ini, ya. Kalau ditunda besok lagi, nanti kalian besoknya mendapat tugas dari tematik misalnya. Akhirnya apa? Pekerjaannya menumpuk, ya, mengerjakan PAI, ya, mengerjakan tematik, ya, mengerjakan bahasa Arab dan lain-lainnya. Akhirnya apa? Kalian apa? Lelah juga, ya, mengerjakan dalam satu hari tapi beberapa mata pelajaran. Nah, itu adalah akibatnya
Jika kalian tidak manfaatkan waktu dengan baik. Selain itu, kerugiannya ya, karena kalian dalam satu hari mengerjakan banyak mapel, kalian rapel satu minggu itu pelajaran apa saja dalam satu hari, yaitu hari Ahad aja. Nah, karena buru-buru akhirnya hasilnya tidak sesuai harapan, tidak maksimal ya sayang ya, tidak maksimal. Beda lagi, hari ini waktunya PAI, oke, saya mengerjakan PAI. Nah, karena waktunya panjang hari ini, jadi PAI saja dikerjakan. Nah, akhirnya nilainya sesuai dengan yang diharapkan, 100. Nah, alhamdulillah gitu ya. Habis itu setelah maghrib aku mau ini murojaah tahfiz saya. Nah, berarti kan waktunya itu dimanfaatkan dengan baik, tidak buru-buru karena tidak menumpuk tugasnya. Gitu ya sayang ya. Lagi, orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran ya. Contohnya di kelas ada si A dan si B sedang berkelahi. Nah, kamu yang melihat si A dan si B sedang berantem, kalian menasehatinya. Bukan terus ayo malah diadu, terus malah dimarah-marahin, tidak. Tetapi dinasehati dengan baik, jangan berantem ya, bla 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 bla, dengan baik-baik dan penuh dengan kesabaran. Tidak menasehati dengan marah-marah. Begitu ya sayang ya. Oke, sudah paham dengan yang Bu Siska contohkan? Iya. Dibaca ya berkali-kali surat Al-Asrnya tadi, panjang pendeknya tadi perhatikan. Oke. Hari ini cukup dari Bu Siska, yaitu surat Al-Asr aja. Nah, minggu berikutnya kita akan pindah ke materi yang lain lagi. Oke ya. Kita baca dong. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya jaga kesehatan di rumah, ilmunya ya jangan mudah lelah ya sayang. Makanya tuh manfaatkan waktu dengan baik biar tidak mudah lelah. Apa yang bisa dikerjakan sekarang kerjakan ya. Jangan ditunda-tunda ya. Kalau tunda-tunda nanti menumpuk, kalian jadi cepat lelah, ilmunya turun, mudah sakit. Semangat selalu. Sekian dari Bu Siska, jawab dengan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.